Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Victoriana Mude. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan teori realisme hukum terhadap para pedagang kaki lima yang ditertibkan oleh Satpol PP yang berdagang di trotoar. Realisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya melihat hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap teori-teori hukum sebelumnya yang cenderung idealis, seperti aliran hukum alam dan positivisme hukum. Realisme hukum menolak pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari aturan-aturan yang ideal dan tetap, dan lebih menyoroti bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Dalam pandangan realisme hukum, yang lebih penting daripada teks undang-undang adalah cara pengadilan dan hakim dalam menerapkan hukum serta faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi proses tersebut. Asal mula aliran realisme hukum dapat ditelusuri pada awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat. Aliran ini berawal dari ketidakpuasan terhadap pandangan-pandangan hukum yang dianggap terlalu formalistis dan teoritis seperti positivisme hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Positivisme hukum meskipun sangat kuat dalam teorinya, dianggap tidak memberikan gambaran yang cukup mengenai realitas kehidupan sosial. Para pemikir realistis mulai mempertanyakan efektivitas hukum yang hanya berfokus pada norma dan aturan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan keputusan hakim yang lebih dipengaruhi oleh pertimbangan praktis. Salah satu tokoh terkemuka yang dianggap sebagai bapak realisme hukum adalah Jerome Frank, seorang hakim dan profesor hukum di Amerika Serikat. Frank berpendapat bahwa keputusan hukum tidak selalu didasarkan pada aturan yang objektif dan tetap, tetapi seringkali dipengaruhi oleh pandangan subjektif hakim, pengalaman pribadi, dan persepsi terhadap fakta-fakta dalam suatu kasus. Menurut Frank, hukum bukanlah suatu sistem yang tertutup dan tidak berubah, melainkan suatu alat yang sangat dipengaruhi oleh interpretasi individu dan konteks sosial. Dalam bukunya yang terkenal, Love and the Modern Mind, Frank menyatakan bahwa tidak ada hukum yang sepenuhnya bebas dari ketidakpastian dan ketergantungan pada keputusan manusia. Realisme hukum sangat memperhatikan aspek empiris dari hukum dengan menekankan bahwa hukum seharusnya dipahami tidak hanya dalam bentuk teks undang-undang, tetapi juga dalam implementasinya di lapangan. Realisme hukum mengunggah pemikiran bahwa hukum itu bersifat dinamis, bukan statis, dan selalu terhubung dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang. Oleh karena itu, para pemikir realistis berargumen bahwa hukum harus diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, aliran ini sangat relevan dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan modern yang mempengaruhi cara pandang terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan praktik hukum. Di sini saya akan menganalisis kasus para pedagang kaki lima yang ditertibkan oleh Satpol PP yang berdagang di trotoar dengan teori realisme hukum. Pada bulan Juli 2023, Satuan Polisi Pamung Praja di suatu kota melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Ahmad Yani. Trotoar tersebut merupakan jalur utama pejalan kaki yang menghubungkan terminal dan pasar tradisional. Sebelum penertiban dilakukan, pemerintah daerah melalui dinas terkait dan Satpol PP telah beberapa kali memberikan imbauan dan surat peringatan kepada para pedagang agar tidak berjualan di atas trotoar karena melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas umum.
Beranjak dari pemikiran aliran realisme hukum, peristiwa penertiban lapak pedagang kaki lima di wilayah Kapuk, Cengkareng tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan harus dilihat sebagai praktik hukum yang hidup dan bekerja dalam realitas sosial. Realisme hukum menolak pandangan bahwa hukum hanyalah kumpulan aturan tertulis yang netral dan otomatis berlaku, tetapi menekankan bahwa hukum pada hakikatnya adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam situasi konkret. Dalam konteks penertiban ini, keberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum memang dijadikan dasar normatif. Namun, dari sudut pandang realisme hukum, yang lebih penting untuk dianalisis adalah bagaimana aturan tersebut diimplementasikan, faktor apa yang mendorong aparat bertindak, serta dampak nyata dari tindakan tersebut terhadap masyarakat. Penertiban dilakukan bukan semata karena adanya pelanggaran aturan, tetapi karena adanya laporan dan keluhan masyarakat mengenai kemacetan, kekumuhan, dan terganggunya fungsi trotoar serta saluran air. Artinya, hukum bergerak sebagai respon terhadap tekanan sosial dan kebutuhan praktis, bukan hanya karena perintah norma tertulis. Tindakan lurah dan aparat gabungan yang melakukan pendekatan persuasif sebelum penertiban juga menunjukkan karakter realistis dari praktik hukum. Dalam realisme hukum, penegak hukum sangat dipengaruhi oleh diskresi aparat, kondisi lapangan, serta pertimbangan stabilitas sosial. Aparat tidak serta-merta menggunakan pendekatan koersif, melainkan memilih cara yang dianggap paling efektif dan dapat diterima dalam situasi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa hukum dalam praktiknya bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada penilaian subjektif pejabat yang berwenang. Selain itu, realisme hukum melihat bahwa putusan atau tindakan hukum seringkali mencerminkan kepentingan dan kebijakan pemerintah setempat. Penertiban ini sekaligus mencerminkan prioritas pemerintah, kelurahan dalam menata ruang publik, menjaga kelancaran lalu lintas, dan menciptakan lingkungan yang tertib dan bersih. Rencana penanaman pohon pasca penertiban bahkan menunjukkan bahwa penegak hukum tidak berhenti pada pengosongan lapak, tetapi diarahkan pada upaya preventif agar kondisi yang sama tidak terulang. Dalam kacamata realisme hukum, langkah tersebut merupakan strategi kebijakan yang lahir dari pengalaman empiris aparat di lapangan. Namun demikian, realisme hukum juga membuka ruang kritik. Penertiban pedagang kaki lima menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Secara faktual, para pedagang kaki lima berdagang karena kebutuhan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap ruang usaha yang legal. Realisme hukum mengingatkan bahwa penegak hukum yang efektif belum tentu adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, hukum yang bekerja di lapangan seharusnya tidak hanya menertibkan, tetapi juga mempertimbangkan solusi konkret bagi para pedagang, misalnya relokasi atau penyediaan tempat usaha yang layak. Dengan demikian, berdasarkan aliran realisme hukum, penertiban pedagang kaki lima di Kapuk merupakan contoh nyata bahwa hukum adalah hasil interaksi antara aturan tertulis, aparat penegak hukum, kondisi sosial, serta kepentingan praktis masyarakat. Hukum tidak berdiri abstrak di atas teks peraturan, melainkan hidup dan berubah sesuai dengan kebutuhan serta realitas sosial yang dihadapi. Sekian pemaparan materi dari saya tentang analisis para pedagang kaki lima yang ditertibkan oleh Satpol PP yang berdagang di trotoar yang ditinjau dari sudut pandang aliran realisme hukum. Apabila ada kesalahan kata, saya mengucapkan permohonan maaf.